Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat dan semangat pagi kepada pemirsa muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan sholawat Nabi senantiasa selalu bersama kita dan kelak kita mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bertemu dengan saya Hasnah Masrurah dalam tema masih dalam pembahasan fikih perempuan, yaitu membahas tentang apa-apa saja yang berhubungan dengan haid dan juga nifas. Di sini kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas itu ada 9 perkara. 9 perkara itu apa saja yang diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid dan nifas? Di sini dijelaskan bahwasanya ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haid atau nifas, atau darah yang keluar pada waktu yang dimungkinkan keluarnya darah haid atau nifas, maka ada beberapa hal yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan bagi orang yang sedang haid dan nifas? Yang pertama, yaitu orang yang sedang haid dan juga sedang nifas diharamkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbalti al-haidata fada'is sholat." Al-hadis rawahu al-Bukhari, yang artinya jika kamu wanita menghadapi atau mengalami haid, maka tinggalkanlah sholat. Di sini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang sedang dalam keadaan haid itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas itu tidak wajib diqodho. Jadi tidak wajib diqodho sebab tidak ada perintah untuk mengqodho dari syariat. Di samping hal itu dianggap akan menimbulkan masyaqqah atau kesulitan, mengingat kewajiban sholat yang sehari semalam 5 kali. Bagi kaum wanita tidak usah khawatir akan hilangnya pahala dengan larangan sholat baginya, sebab jika dalam meninggalkan sholat dikarenakan haid, itu kita niati tunduk mengikuti perintah-perintah Allah, ia akan tetap mendapatkan pahala. Jadi meskipun orang yang haid nifas itu tidak melakukan sholat, ketika tidak melakukan sholatnya itu kita niati semata-mata hanya karena perintah dari Allah, menjalankan perintah Allah, tunduk taat pada syariat Allah, dengan tidak melakukannya sholat atau dengan meninggalkannya sholat bagi orang haid itu sudah ada pahala tersendiri. Kemudian orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas itu juga diharamkan untuk melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat atau terlepas dari mara bahaya yang mengancam. Seperti apa? Seperti lahirnya sang anak, mendapatkan kedudukan, atau selamat dari musibah, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.
Sedangkan sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang membaca atau mendengar ayat sajdah di dalam Al-Quran. Sedangkan pada dasarnya kedua sujud, apakah itu sujud syukur dan juga sujud tilawah, itu keduanya sunnah hukumnya untuk dilakukan bila ada sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Namun karena syarat sahnya kedua sujud ini sama dengan syarat sahnya sholat, maka bagi wanita yang mengalami haid ataupun nifas itu tidak sah dan hukumnya haram ketika melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Kemudian hal-hal yang diharamkan lagi bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid dan juga nifas adalah puasa. Puasa baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Berdasarkan hadis Nabi, "Alaisa idza hadatil mar'ah lam tusolli wa lam tasum." Muttafaqun alaih fi hadis tawil. Artinya, bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan wajib diqodho, mengingat puasa hanya sekali atau 1 bulan dalam setahun, sehingga dianggap tidak menimbulkan masyakoh atau tidak menimbulkan kesulitan. Hal-hal yang diharamkan lagi bagi seorang wanita yang sedang haid dan juga nifas adalah tawaf, baik itu tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid kecuali tawaf dan juga sholat sunnah tawaf. Nabi bersabda, "An Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma ji'na sarofa hitu faqala Nabi if'ali ma yaf'al al-hajj ghairu alla tatufi bil bait hatta tadhuri." Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sampai di Syarif, saya mengalami haid. Maka Nabi bersabda, lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah sehingga engkau dalam keadaan suci dari haid. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, insya Allah besok akan saya lanjutkan lagi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang nifas dan haid. Hari ini cukup kita bahas 4 dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas. Dari saya Hasna Masyurah, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada kurang lebihnya semua dari saya. Bila ada hal yang bermanfaat, semata-mata semua hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampun supe, like, komen, ugi subscribe pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.